Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhan arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah ala ma nawaha ibn Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, dalam hidup yang singkat ini gimana ya caranya sukses? Enak itu, uripe penak, seperti iklan di truk-truk, isi enak zamanku toh. Nah, itu di truk-truk, saya kan supir, sering lihat gitu kan tulisan isi enak zamanku toh gitu kan. Nah, tulisan seperti itu sering muncul di truk. Nah, pertanyaannya, pengen enggak kita uripe penak gitu? Mau enggak itu? Hidupnya enak, detik demi detik rasanya enak, apapun yang terjadi rasanya enak. Mau enggak? Mau enggak? Mau. Kerja, apapun kerjaannya hasilnya enak. Mau enggak? Mau. Ya pasti mau semua. Menikah dapatnya istri yang enak. Mau enggak? Menikah dapatnya suami yang menyenangkan. Mau enggak? Mau. Teriakan cukup keras ya. Mau. Nah, Allah udah bilang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kalian mau itu semua, dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada contohnya. Selesai, copy paste, hasil sama. Enak kan? Pengen sukses, cari duit, tiru Nabi. Nabi cari duit mulai umur berapa? 10 tahun, 12 tahun. Betul? Nah, jenengan cari duit umur berapa? Sarjana S1, telat. Nunggu S1 baru cari duit. Makanya kalau sugihnya angel ya pantes. Ya kan ya? Telat. Nabi itu mengawali masa mudanya. Masa muda kan remaja diawali menjelang usia balik ya, dan setelah balik itu Rasulullah sudah mengawali dengan kerja, dan kerjanya cukup menantang. Langsung ke luar negeri, bawa barang ke luar negeri, ke negara orang lain, ke negeri yang asing, interaksi dengan, bukan dengan orang sebangsa, bukan dengan satu kampung, dengan orang asing, menjual barang kepada orang asing. Kanjeng Nabi udah siap melakoni umur 12 tahun, dan dilanjutkan terus. Seringkali kita nggak belajar nih sejarah Nabi bekerja ya, SAW. Dilanjutkan terus sampai usia menjelang 25 tahun, menarik hati seorang saudagar wanita terkaya, tercantik, terpandai, terhebat, dan ter yang lain yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah titip dagangan. Saya titip barang ya, sekian kontainer, sekian pikul onta, dipikul onta. Kontainernya dulu onta. Untuk memudahkan transaksi, saya titip asisten saya yang bernama Maisarah, pria namanya Maisarah, untuk mendampingimu. Pulang habis tuh semua barang dagangannya, duitnya utuh, tidak seperti kita, habis dagangannya, duitnya habis. Jadi bedanya luar biasa ini dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berangkat bawa barang, pulang bawa uang, pulang bawa uang, menguntungkan. Itu menjelang usia 25 tahun. Perjuangan dagang Nabi Muhammad SAW luar biasa. Dan background beliau, latar belakang keluarga yang gak mampu. Beliau anak yatim piatu, dititipkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib,
Abu Thalib juga ekonominya pas-pasan, anaknya banyak pula. Maka beliau fight, berjuang Rasulullah SAW melawan kondisinya. Iya, bukan kemudian beliau, aku nabi loh, dari kecil udah dibelah dadaku. Mosok nabi kerja nggak pantas. Lihat dari kecil udah kerja menggembala kambing. Emangnya gembala kambing itu mainan? Itu salah satu pekerjaan yang menggembala kambing dari kecil. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang wawasannya luar biasa, ketemu orang asing, keluar negeri, ya, berdagang, membawa barang orang, menjaga amanah, kemudian hasil yang menggiurkan dikembalikan. Coba jenengan dititipi barang satu kontainer, dititipi untuk menjualkan, jenengan megang uang cash 5 miliar, itu kira-kira nyumut titik atau dikembalikan semua? Menggiurkan itu. Tapi Al-Amin, sampai dapat julukan Al-Amin, yang bisa diberi amanat, bisa dipercaya, dan semua gemerlap keberhasilan itu beliau raih sebelum usia sarjana S1. Jenengan nunggu berhasil, nunggu jadi sarjana dulu. Kalau udah jadi sarjana, baru langkah awal menuju keberhasilan. Telatnya luar biasa. Betul. Makanya cita-cita saya nanti entah kapan, mudah-mudahan sistem pendidikan di tanah air ini akan diubah oleh petinggi-petinggi kita. Cita-cita saya, tidak ada sarjana S1 umur 20 tahun, 22 tahun. Nanti suatu saat Indonesia insya Allah S1 umur 15 tahun. Tenaga kerja muda, ya, tenaga kerja muda, sekolahnya nggak usah kelamaan. Nah terus apa? Cukup pendidikannya cukup, kalau kurang kasih nanti kursus-kursus di perusahaan, selesai masalah. Ya masalah selesai. Kita butuh tenaga kerja yang handal, maka kita butuh anak-anak muda yang siap diterjunkan di dunia nyata untuk berinteraksi dengan umat manusia di era pasar yang super global. Sudah ada contohnya, Nabi Muhammad SAW mau sukses kerja yaitu dari muda bergerak, dan beliau tidak pernah berhenti bergerak, selalu aktif. Nah sekarang ini banyak orang yang pengen mencontoh Nabi SAW, pengen mengamalkan sunnah, ikuti sunnah, tapi ngikuti sunnahnya nggak pas. Ngikuti sunnah itu jangan dari kitab. Ngikuti sunnah kok dari kitab. Ngikuti sunnah dari hadits Sahih Bukhari, hadits Sahih Muslim. Itu namanya Anda ngikuti tulisan, bukan ngikuti sunnah. Sunnah itu ucapan, perbuatan, takrir, ya, penetapan Nabi Muhammad SAW yang kita pelajari dari manusia yang ketemu Nabi. Dari manusia yang ketemu Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa manusia yang ketemu Nabi? Sahabat. Kita nggak bisa belajar pada sahabat, kita belajar pada tabi'in. Kita nggak bisa ketemu tabi'in, kita belajar pada tabi'ut tabi'in. Kita nggak bisa ketemu tabi'ut tabi'in, belajar kepada yang ikut atau lihat, belajar pada tabi'ut tabi'in. Nggak bisa kita belajar pada generasi berikutnya, sampai kepada ulama sekarang, yang ulama itu punya guru, yang gurunya pernah belajar pada gurunya, ujung-ujungnya gurunya pernah belajar pada sahabat, dan sahabat belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Lantas apa fungsinya kitab-kitab ini? Untuk memudahkan biar nggak hilang catatannya, kalimatnya, haditsnya seperti itu loh, tapi penerapannya bukan begitu. Penerapannya begini loh. Nah orang sekarang nggak, maunya instan. Hadisnya di mana ya? Riwayat apa? Amalkan. Gak nanya. Makanya banyak yang komplain. Katanya kalau sholat duha rezekinya berlimpah. Saya udah 20 tahun sholat duha, pancet melarat. 20 tahun saya rajin duha, miskin selalu menyertai saya. Ini yang salah sayanya atau duhanya? Nah, kalau sholat gak mungkin salah, betul ya? Yang salah kitanya. Coba dilihat apa itu asbabul wurud sampai ada yang namanya sholat duha. Kenapa disyariatkan sunnah sholat duha? Coba dilihat sahabat-sahabat yang sholat duha itu para pengangguran atau bisnismen. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu para pengangguran atau orang yang ahli ke pasar. Sahabat-sahabat Nabi yang sholat duha itu orang yang nganggur atau orang yang aktif bekerja. Nabi yang mensyariatkan sholat duha itu rajin tidur atau rajin ibadah, bergerak, bersosial dengan masyarakat. Yang mana? Nah kita baru sholat duha pas nganggur, duha, nggak punya duit, duha. Begitu masuk kantor jalan nggak ada duha. Sholat duha itu disyariatkan di waktu sibuk-sibuknya manusia.
bekerja cari penghidupan. Artinya kamu sibuklah bekerja, sholatlah duha, nanti berkah menyertaimu, rezeki akan mendatangimu. Di saat waktumu bekerja kamu pakai untuk hadap Allah, waktu yang kamu pakai untuk hadap Allah sama Allah diganti rezeki yang berlimpah. Karena yang tadinya bisa dapat duit sekecil itu kamu pakai untuk hadap Allah, Allah ganti dengan rezeki yang berlimpah. Itu sirul duha. Disitulah rahasia sholat duha. Bukan habis subuh baca wirid kemudian tidur, jam 8 bangun tidur sholat duha. 20 tahun tetap melarat, komplain sama kiai, komplain sama ustaz, komplain sama habib. Ini benernya ajaran Islamnya gimana sih? Duha katanya buat kaya, kok saya tetap miskin. Udah paham bedanya? Paham? Jadi praktek duha yang selama ini dijalankan ini sudah betul atau kurang pas? Ya kebanyakan orang kurang pas prakteknya. Ya mestinya ketika di kantor, jam-jam sibuknya kantor, jam-jam sibuknya kantor, jangan pas mulai kerja. Nanti kita korupsi waktu kerja, gitu kan ya? Kapan sibuk-sibuknya kantor masuk jam 8, jam 8 kurang 10. Lelah kita, mau konsentrasi, sholat duha dulu. Sholat duha dulu, 2 rakaat, 4 rakaat, Allah hargai itu. Kalau orang yang kerjanya sendiri, lagi sibuk-sibuknya, dia itu mengatur tokonya, lagi asyik noto tokonya, lagi asyik terima orang beli, kemudian dia ingat ini waktu sholat duha, dia bilang sama karyawannya, wakilin ya, Allahu Akbar, sholat dulu dia, sholat dulu. Nah ini mesti sugih dia insya Allah. Itu mendorong dia semangat untuk kerja. Paham kawan-kawan? Paham. Jadi beda ya yang baca sholat duha dari kitab sama dari ustadz. Bedanya banyak atau dikit? Banyaknya seberapa? Sangat banyak. Makanya jangan belajar dari kitab tanpa guru. Apalagi kitab itu banyak salah cetak, sering salah cetak. Entah itu satu huruf, entah satu kata, entah satu kalimat. Namanya juga manusia. Ada faktor manusia error atau human errornya. Ikhwani rahimakumullah. Ini Nabi Muhammad SAW. Habib, saya udah kerja, Habib. Sudah kerja. Tapi jatuh bangun, banyak jatuhnya daripada bangunnya. Ini kan masalah-masalah aktual zaman sekarang ya. Saya udah kerja, Bib. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja. Sukses, Bib. Saya sempat punya uang 4M, Bib. Tapi hutang saya 5M. Oh, bagus ya. Saya sempat punya duit banyak, Bib. Tapi dalam hitungan hari hancur perusahaan saya. Habis. Ada enggak solusinya? Katanya Nabi uswatun hasanah. Nabi suri teladan yang baik. Untuk kasus saya, Nabi punya contoh enggak? Oh, ada, Mas. Apapun ada. Supermarket, Kanjeng Nabi Muhammad ini supermarket yang paling lengkap. Jenengan punya masalah apapun, lihat Rasulullah, ada solusinya. Enak. Dan solusi Rasul nggak ruwet, nggak jelimet, nggak kakean teori. Anda harus perbaiki perusahaan Anda, jadi karyawannya diganti saja. Kemudian mungkin letak pintunya salah. Mulai letak pintunya salah. Coba nama tokonya diganti sekarang. Ya, toko meriang. Allahu Akbar. Apa solusi Nabi Muhammad SAW? Kasus yang sama, sahabat datang, ya Rasulullah, saya udah kerja, naik, jatuh lagi, jatuh bangun, sekarang udah mentok ya Rasulullah, udah mentok, udah nyerah saya, nggak bisa apa-apa, udah habis-habisan. Solusinya apa? Nabi Muhammad SAW balik bertanya, nah selama ini apa kamu nggak mengamalkan doa dan tasbihnya malaikat, yang berkat tasbih malaikat tersebut seluruh makhluk Allah dikasih rezeki. Jadi kucing dapat rezeki, burung pipit dapat rezeki, burung dara dapat rezeki, ya, ayam dapat rezeki, kambing dapat rezeki. Itu berkat zikirnya malaikat. Malaikat zikir, rezekinya dicairkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kamu nggak ngamalkan itu? Rupanya sahabat yang satu ini luput ini amalan ini. Amalan ini luput, yang lain nggak ngalami masalah yang seperti itu. Yang satunya ngalami masalah ini. Ternyata betul ada amalan Nabi yang luput dari beliau. Nanya sama Rasulullah, apa ya Rasulullah? Saya belum tahu. Kamu kalau habis adzan subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat, sebelum sholat subuh dilaksanakan, maka bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Ingat Mas ya, 100 kali. Ojo mbok luwi, ojo mbok kurangi. Itu kunci. Kunci itu kalau anak giginya nambah bisa buat buka enggak? Enggak bisa. Kurang bisa enggak buat buka? Nggak bisa. Urusan ganjaran, tapi ini punya fungsi tersendiri. Pahala dapat, lebih dapat, kurang dapat pahalanya, tapi fungsinya akan berjalan kalau sesuai dengan jumlahnya. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh.
Makanya kalau Anda ke Madinah Al-Munawwarah, ke Makkah Al-Mukarramah, gak ada habis azan langsung komat. Sekarang ini kok rasa-rasanya banyak masjid-masjid yang azan subuh 5 menit kemudian langsung komat ya. Ini yang salah muadzinnya, imamnya, atau kita jamaahnya yang pengen cepat-cepat meninggalkan masjid? Yang mana? Karena amalan habis azan subuh itu banyak. Amalan sebelum sholat subuh itu banyak, ada zikir, ada doa. Kalau di Madinah Al-Munawwarah, di Mekah Al-Mukarramah diamalkan itu. Sehingga ketika saya haji di Madinah Al-Munawwarah, selama 7 hari itu sholat subuhnya hampir-hampir matahari terbit. 20 menit sebelum matahari terbit itu baru sholat subuh. Mepet itu dengan terbitnya matahari. Kenapa? Karena memang zikirnya banyak. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Jangan model jenengan SKS, sistem kebut sesaat. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma dengerin astagfirullahnya. Astagfirullah, astagfirullah. Ini subhanallah bihamdi, subhanallahil azimnya mana? Ada. Kau dengar cepet bit. Subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah selesai bit. 100 kali baca yang benar. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. 100 kali. Sahabat dia langsung senang. Oh, ini salah saya, lupa malah Nabi yang satu ini. Diamalkan. Gak lama kemudian hasilnya apa? Cespleng. Rezeki berlimpah, luber-luber sampai ke tetangganya dapat semua. Dum-dum ke tetangga dalam waktu singkat. Kalau Anda pengen rezeki Anda berubah dalam waktu singkat, mulai besok pagi amalkan yang satu ini. Bab duit. Loh, ini penting nih, membangun ekonomi umat. Umat Islam itu harus sugih, harus kaya, harus mampu. Al-mu'min al-qawi, lebih Allah cintai. Mu'min yang kuat. Ya, mu'min yang kuat. Nabi kita dari muda bekerja, kita ngaku pecintanya, nganggurnya luar biasa. Apalagi ustadz kok nganggur, memalukan. Tidak ada itu, nganggur di Indonesia itu sebenarnya tidak ada. Yang ada orang nggak mau kerja. Betul kan? Banyak anak muda itu yang mau kerja kok, jual koran. Saya pernah ketemu anak muda 3 orang, keliling dari rumah ke rumah, jual pisang goreng, masih muda. Umurnya paling 14-15 tahun. Yang besar sekitar 17 tahun. Keliling dari rumah ke rumah, jual pisang goreng. Saking senengnya saya, itu satu kotak ada berapa sekian, saya beli semua. Senang lihat anak muda mau kerja. Banyak lapangan kerja di negara kita, kitanya yang pilih-pilih. Kamu kok nganggur? Nah, saya ngelamar nggak diterima. Ngelamar di mana? Di sana. Ya pantas nggak level. Ya level. Kamu nggak diterima. Jangan nganggur. Beli pisang goreng, jual. Wah, Beb, masa saya nih S1 jual pisang goreng? Nah, mau apa? Kamu melecehkan juragan-juragan pisang goreng. Ini jual pisang goreng itu bukan satu yang hina. Itu bisa mendatangkan uang miliaran kalau kamu mulai bekerja dan kemudian kamu kelola. Bisa dapat uang miliaran kalau betul kamu tekun, kamu jalani. Lah kamu enggak kok, mosok pisang goreng. Masak jual banggreng. Masak telo goreng. Masak pohong goreng. Masak kacang godok. Loh, jangan bilang masak, mulailah, geraklah. Nah, ini sahabat gak banyak mikir. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Hasilnya langsung dapat. Nah, kita mau contoh Nabi yang mana sekarang? Coba. Banyak yang punya utang di sini? Dia tidak usah ngomong, wajah-wajah berhutang ditampak. Mirip saya gitu kan. Loh, hutang ya hutang, niat dibayar. Kemudian bagaimana? Ya jangan lupa kiatnya. Apa itu kiatnya? Jangan pernah tinggalkan doanya Nabi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa. Pendek loh. Nabi nggak ngajari doa yang panjang-panjang gaya mumet, enggak ada loh. Pendeknya luar biasa. Amalkan ini minimal habis sholat. Kalau bisa sebanyak mungkin. Nanti datang terus rezeki. Bener datang. Beres. Ya bertahap. Kalau nggak kaget kan jangan. Kamu. Kemudian di samping doa, kumpul sama orang soleh yang baik hati. Orang soleh bener kumpul. Seorang sahabat lapor sama Nabi Muhammad SAW, ayahnya baik ini, almarhum ayahnya meninggal, utangnya banyak. Utangnya sekian ton kurma kepada orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Tiba waktu bayar, nggak punya kurma sebanyak itu, di kebunnya paling cuma kintalan, utangnya ton-tonan. Maka lapor pada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ini gimana nih, utangnya saya banyak. Maka Rasulullah menyatakan, besok kalau penagih udah kumpul semua, jangan dibayar dulu, tunggu saya datang, nah nanti baru dibayar. Siap ya Rasulullah. Betul, disiapkan untuk kurma yang digunakan untuk bayar. Utangnya sekian ratus ton misalnya ya,
punya kurma cuma sekian kintal, cukup nggak buat bayar? Nggak cukup. Tapi sahabat nggak banyak mikir. Nabi bilang, oh coba bayar saya, enten orang aku teko. Ya udah disiapkan semuanya, nunggu Nabi datang. Yang nagih sudah datang, bayar. Jangan khawatir, saya bayar hari ini, ngantri dulu. Oh ya, silahkan sesuai urutan. Oh keren. Padahal duitnya mau sak kintal, utangnya tontonan. Pede punya Nabi, punya Rasul. Nabi Muhammad SAW datang nggak bawa duit. Coba kalau jenengan, gimana itu? Kanjeng Nabi, betul atau betul? Betul. Aduh. Kalau kita begitu, ya Rasulullah bawa duit, enggak, aduh nih. Solusinya duit ya Rasulullah. Ini butuh duit, bukan butuh doa. Saya butuh cash sekarang, bukan doa. Ini doa nggak kanggo ini. Para pengantri udah mengantri, penagih udah ngantri, doa nggak bisa menyelesaikan masalah. Itu jenengan. Itu Anda, itu kita ini. Beda dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah datang, nggak banyak komentar. Rasul nanya, mana kormanya? Ini ya Rasulullah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Tawaf. Kormanya diputeri. Coba kalau jenengan lihat saya seperti itu, kira-kira bagaimana? Abi bekis orang yang tambahan duit, tak sawang tambah mumet aku. Diputeri. Kormanya diputerin. Setelah itu apa? Rasul duduk di atas kormanya, duduk di atas korma, duduk. Sahabat ya imannya kuat. Kalau kita kan tambah apa meneh, aneh-aneh. Kalau kita ini bedanya hati kita dengan para sahabat. Maka di situ Rasulullah SAW bersabda, sekarang silahkan ditakar, ditimbang. Kalau sekarang ditimbang, panggil namanya satu-satu, utangnya berapa, kamu bayar. Fulan, 2 ton, siap. Cukup. 2 ton terbayar. Fulan, 1 ton, fulan, setengah ton, fulan, selesai, semua terbayarkan. Dilihat, kormanya masih utuh. Kormanya masih utuh. Kenapa? Didudukin Nabi Muhammad SAW. Lah carilah orang yang bisa begitu, sing iso mubeng, iso linggi. Golek ono. Loh ada enggak? Ada itu, ada. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Nanti kalau doa Rasul kita jalankan, Allah akan munculkan tuh orang-orang seperti itu. Allah akan munculkan. Saya mau berangkat ke bandara. Mau berangkat ke bandara di Jogja. Mau ke Jogja, mau naik pesawat. Pesawatnya jam 9. Jam 7:04 saya baru jalan. Itu nekat atau enggak nekat itu? Pagi loh ya, jam 7:04 pagi baru jalan, pesawatnya jam 9 pagi dan tidak ada jadwal meleset. Jadwalnya pesawatnya schedule sesuai jadwal. Naik pesawat biasanya 20 menit sebelum terbang. Berarti jam setengah 9 lewat 10 naik pesawat. Berarti setengah 9 sudah harus ada di bandara. Jam 7:04 baru jalan. Solo Jogja pagi hari jam segitu, berapa jam? Lewat Baki, jalannya ada yang ditutup, ngantri, betul kan? Ngantri, kemudian ada yang rusak, macet, berapa jam? Normalnya, udah anggap 1 jam. Kalau 7:04 1 jam berarti berapa? 8 jam seperempat. Mungkin jam 7:04 berangkat, 8:04 sampai di bandara? Mungkin enggak? Enggak mungkin ya? Teori manusia mungkin enggak? Nggak mungkin. Paling cepat jam 9 kurang seperempat, 1 jam setengah, betul ya? Itu paling cepat dan harus kebut-kebutan, benar begitu? Nah, saya punya teman kiai, orang soleh insya Allah. 5 menit beb, platnya aja AD 805 MM, ada bos wah mumet, ada bos mau mikir, MM mau mumet mau mikir, jalan di 5 menit. Adik saya di jalan ngomong, kak ya coba lihat GPS-nya. Menurut GPS Google Map itu kurang berapa menit? Saya bilang, orang saya buka Google nggak usah dibuka, nggak usah dilihat, 5 menit tekan. Ya, saya punya teman orang soleh, saya yakin 5 menit tekan. Subhanallah, jam 8:04 santai nyampe di bandara. Turun, saya masuk, bisa sarapan, bisa minum, nunggu pesawat datang. Keren atau nggak keren? Keren. Golek ono sing model kayak ngono kuwi. Cari teman yang seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, itu amalan Nabi diamalkan, nanti Allah akan munculkan. Allah akan kenalkan itu. Orang-orang tersebut akan dibuat kenal jenengan akan dikenalkan dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi amalan Nabi dijalankan, jangan diwale. Golek wong sik, amalan Nabi ora diamalke. Karena ketemu yang gak pas, model waneh-waneh. Ya ini tolong nanti ditaruh di bawah tempat tidur. Model aneh-aneh. Naudzubillah min dzalik. Enak atau enggak enak?
Jadi prinsipnya sesuatu yang dari Nabi itu semua serba nggak ribet, samhan, mudah. Ya mudahnya luar biasa. Nah, ini kan sekarang banyak nih orang mumet nih. Betul. Banyak orang mumet. Makanya kembali saja meneladani Nabi Muhammad SAW. Mumetmu pasti hilang. Enak atau hidup? Kamu hidupnya seperti siapa? Saya tuh pengen hidup seperti orang-orang itu. Saya hidup seperti kemana? Seperti manusia pada umumnya, orang-orang kaya, orang-orang hebat. Saya pengen hidup seperti mereka. Rubah mas. Aku ingin hidup seperti Nabi. Kan keren. Aku ingin hidup seperti Nabi. Tidak ada satu detik pun yang dilalui Nabi Muhammad SAW kecuali enak. Semuanya enak. Hidupnya enak, detik demi detik enak, nyaman, menyenangkan, luar biasa. Walaupun dilihat orang gak enak, walaupun orang lihat gak enak, yang ngerasakan enak. Caranya bagaimana? Tiru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi saya kan cuma ngasih contoh sederhana ya. Bab tahajud. Nah ini masya Allah nih. Udah tahajud urusannya duit pula. Kepepet, kejepit, mampet, tahajud. Jadi kesian tahajud ini. Ini sang tahajud ini baru disamperin kalau manusia kepepet, kejepit, mampet. Dan kadang kita sebagai ustadz juga salah menginformasikan. Kalau Anda butuh hajat, Anda banyak masalah, tahajudlah. Tolong dirubah para ustadz. Jangan tahajud ini cuma untuk ketika ada masalah. Gak ada di Al-Quran tahajud untuk masalah. Yang ada apa? Allah akan memberikan engkau pada derajat yang sangat tinggi, yang mulia, maqamah mahmudah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Nanti Allah akan beri kamu maqaman mahmudah. Jadi tahajud jangan mikir masalah. Masalah itu nggak usah dipikir. Tahajud ya tahajud. Nah, tengah-tengah tahajud doa, minta ya Allah bereskan masalah saya. Dan jangan terlalu diambil pusing, sebut saja gitu loh ya. Ya Allah bereskan masalah saya. Terus nyebut yang bagus-bagus. Ini utang banyak. Minta sama Allah. Ya Allah besok saya pengen beli rumah. Besok saya pengen beli ini. Ya Allah saya pengen ini. Ya Allah saya pengen. Ya Allah saya pengen. Ya Allah saya pengen. Temennya di samping protes, denger nih. Utangmu akeh kan ngono kok. Dongomu kok njaluk omah. Utangmu banyak kok doanya minta rumah. Jawab toh ya. Allah ya mudeng. Allah mudeng utangku akeh. Nah kalau saya bisa beli rumah kan ya utang lunas. Itu kan termasuk apa namanya cara berdoa yang baik kepada Allah Ta'ala. Bab yang gak enak itu jangan sering-sering disampaikan sama Allah itu. Nyampaikan sama Allah yang enak-enak saja, syukur gitu ya, syukur. Saya itu naik mobil kemarin ketawa lihat truk, ya truk itu banyak bahasa ketawa di perjalanan. Ya, akeh ono olehmu syukur, akeh ono olehmu syukur, sambatmu lah hilang. Perbanyaklah kamu bersyukur, nanti kalau kesamu hilang sendiri. Ini tidak diwali orang sekarang, ngeluh kok mumet. Kuliah duit angel. Jadi pikirnya mumet kuliah duit angel, utang ora iso lunas, mumet bojo ruwet, mumet sambat terus ya. Sambat. Saya itu banyak SMS ada yang saya balas urusannya Habib. Itu gimana Habib? Saya mau cari judul gak dapat. Jangan nanya sama saya. Kalau saya cari sendiri nanti. Jodoh kok nanya. Jodoh tuh ya kamu tinggal di perapatan berhenti lihat orang cantik kamu tanya dia rumahnya di mana mau saya lamar enggak? Selesai. Paling di Kampleng. Kurang ajar, plak. Tamparan pertama tanda keberhasilan, lanjutkan. Nanti kan ketemu orang yang pas ya. Oh masalahnya nggak berani ngelamar. Kalau sampai kapan dikasih wirid ya nggak gul-gul. Ngelamar nggak berani, betul ya? Lamar saja, untung-untungan. Kalau diterima ya untung ya. Kalau nggak diterima berarti belum untung. Masa rugi terus? Pasti untung pasti. Akan dapat untung. Santai saja. Oh ada lagi, Habib, saya minta wirid biar lunas saya hutang saya lunas. Ya Allah mas, wirid sudah banyak. Masalahnya bukan pada wiridnya. Satu, kamu jalankan sungguh-sungguh. Terus jangan lupa, tidak ada sahabat Nabi pengangguran. Jadi kalau kamu nganggur tuh kamu nyontoh siapa? Intidhar sihah batalah. Nunggu sehat itu namanya nganggur. Nunggu punya pekerjaan itu nganggur. Nunggu diterima lamaran itu namanya nganggur. Jangan nunggu semua itu. Gimana? Beraksilah. Bisa mau apa? Isokku dodol koran, ya dodol koran. Saya kan mantan direktur, ya gak apa-apa. Kan nanti di siapa tahu di perapatan itu ada teman anda relasi, buka krek, ini jualan jenengan, sano. Gak tego, lu kenapa? Sekarang saya baru bisa jual koran. Masuk, iya. Kamu nih handal, kenapa sampai jual koran? Ya maklum begini. Ya udah, buka kembali perusahaanmu. Saya kasih suntikan dana 5 miliar. Oh, berkat jual koran tuh bang. Jangan sepelekan tuh. Kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki, tapi jangan nganggur, gerak gitu ya, gerak. Nah ini kadang anehnya, mohon maaf, kan ini ada yang calon ustadz ada di sini, ada. Kalau ini bukan calon, memang udah ustadz ganteng, ya calon ustadz,
ada yang santri, ada santri, mohon maaf dengan segala hormat. Mesti kesannya kalau udah nyemplung di urusan agama nggak kerja. Betul kan? Kalau nyemplung di urusan agama kesannya nggak kerja. Makanya banyak orang tuh takut masukkan anaknya ke pesantren. Nanti masa depannya bagaimana gitu kan? Nanti masa depannya bagaimana? Pola pikirnya salah. Coba kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini saya lagi mengkampanyekan ini beberapa hari ceramah di mana-mana babnya yang satu ini. Sebab umat Islam butuh sugih. Umat Islam harus sugih. Tuh lihat tuh, ada orang sugih sombong di dunia ini. Namanya siapa tuh presiden Amerika tuh? Saya ngapalkan namanya aja gak mau kok. Mahal. Wong elek kalau dihafalkan. Tahu siapa namanya? Siapa? Aku mau hafal ya. Nyebut ya mau. Pokoknya itu namanya itu. Sombongnya luar biasa. Sedunia ngakuin ibu kota Palestina Yerusalem, dia langsung gaya. Yerusalem ibu kota Israel. Semua ikuti langkah saya. Wah, pindahkan kedutaan besar langsung ke Israel. Gaya titenono. Tunggu saja tanggal mainnya. Sombong itu ya bahaya. Kalau udah sombong langsung urusannya sama Allah. Langsung urusannya sama Allah. Ya jangan seperti orang-orang yang sombong. Nah ini coba kita lihat, kenapa sampai ada orang berani sombong sama umat Islam? Nah, umat Islamnya begitu kok, kita ini disuruh sugih, tambah jawabannya jangan mengejar dunia. Kita harus hidup zuhud. Kita harus mengejar akhirat. Masya Allah. Jadi kalau orang kerja itu ngejar dunia gitu, berarti Kanjeng Nabi mengejar dunia. Kanjeng Nabi dari umur 12 tahun aktif bekerja. Kan baru jadi Rasul umur 40 tahun, nah kurang ajar tuh kamu. 40 tahun tuh dilantik jadi Rasul, dikasih tugas nyampaikan pada orang lain. Kalau Nabi sebelum lahir udah jadi Nabi. Sebelum lahir udah jadi Nabi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketemu malaikat itu udah biasa. Dari kecil udah ketemu malaikat, udah dibelah dadanya dari kecil. Makanya Halimatus Sa'diyah sampai bingung gitu kan ya. Nabi cerita tuh ada 2 orang tadi begini, ketemu malaikat. Santai Nabi Muhammad SAW ketemu malaikat. Kita baru ketemu jin udah bingung. Ketemu malaikat santai dari kecil tuh Nabi Muhammad SAW kerja, masya Allah. Coba kita lihat sahabat dari mulai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu pengangguran atau pedagang ulung? Pengangguran atau pedagang ulung? Bukan cuma pedagang ulung. Siapa yang duitnya dihabiskan untuk bantu Nabi Muhammad SAW? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ketika beliau hijrah ngomong sama Rasul, udah saya siapkan 2 tunggangan kendaraan untuk hijrah. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Boleh, tapi kalau dikasih saya nggak mau, saya mau bayar. Oh gagah tuh Nabi saya, tak bayar oke. Tapi mbok kai mau, saya mau bayar. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan jasanya luar biasa. Berangkat duitnya dibawa semua. Ayahnya yang saat itu belum masuk Islam nanya sama cucunya, bapakmu pergi ke Madinah ya? Ninggalin kamu enggak? Karena tahu watak anaknya ini nggak pernah sama duit itu digembol-gembol, nggak pernah. Duit itu nggak pernah disimpan, duit itu didumkan tuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya juga pinter, dari kecil udah dididik bapaknya, gak ada cinta dunia. Bapaknya ini tadi sudah didik anaknya, makanya si anak gandeng kakeknya yang matanya rabun, udah hampir nggak kelihatan. Ditunjukkan, ini loh kek, masih banyak bongkahan emas di sini, batu dibungkus. Disuruh megang kakeknya, ini loh masih banyak bongkahan emas. Kakeknya mantuk-mantuk, menunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya simpanan emas banyak, dibawa pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk dakwah. Sugih apa melarat? Nah, saya buat contoh sopo. Kamu bilang tidak usah kerja, banyak zikir, banyak wirid, tahajud, duha gitu ya. Terus gak kerja, gak cari duit, itu yang kamu contoh siapa? Sufi, gak ada. Sufi kerja semua. Para sufi itu orang-orang yang paling ahli kerja. Al-Qattan, Ghazali dan lain sebagainya. Mereka orang-orang yang ahli kerja. Lihat sejarahnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini wajah-wajah yang kurang kerja mulai rotok mikir. Ya aku berarti salah nyontoh ya. Habib yang ngono dadak diterangke barang. Habib juga begitu, pakai dijelaskan masalah ini, mestinya kan nggak usah dijelaskan. Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Umar bin Khattab, coba lihat mertua Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana Sayyidina Umar? Coba lihat di Sahih Bukhari. Sayyidina Umar itu sampai membuat janji sama tetangganya, yuk kita gantian ya, 1 hari kerja 1 hari belajar. Hari ini saya kerja, kamu yang belajar. Nanti malam ketemuan, kita ngobrolkan apa yang diajarkan Rasulullah. Kalau kamu yang lagi belajar, terangkan ke saya. Besok giliran saya belajar, kamu kerja. Sehari kerja, sehari belajar. Sehari kerja, sehari belajar. Saya mau nanya, ini berarti perhatian nggak sama kerja? Perhatiannya luar biasa.
Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya baca tuh kitabnya Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Man lam qara Ihya malu haya. Siapa yang enggak pernah baca kitab Ihya enggak punya rasa malu, kata para ulama. Jangan pernah baca belum? Wah, berarti enggak punya rasa malu. Canda. Artinya kalau baca Ihya Ulumuddin nanti bisa menimbulkan rasa malu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu masuk ke dalam masjid waktu duha. Sibuk-sibuknya orang kerja cari duit, ada anak muda duduk duha, zikir, wirid. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Enggak ada yang bilang jelek. Bagus. Maka Sayyidina Umar nanya, "Kamu kok ada di sini?" Heran Sayyidina Umar, ini bukan jam ke masjid, ini jam ke pasar. Ke masjid itu ada jamnya, zuhur itu jam ke masjid, qiyamul lail itu jamnya ke masjid. Waktu orang tidur ya, itu jam ke masjid. Tapi ini jamnya orang ke pasar ya di masjid. Ini satu di antara dua, kesugihan apa kemelaratan? Yang malas maksudnya, terlampau sugih, terlampau kaya, atau orang yang sangat malas. Maka Sayyidina Umar nanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Dijawab, "Ya saya mau duha, zikir, wirid, ibadah." Loh, terus kamu dapat penghasilan dari mana? Untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari dari mana? Ditanya dari mana? Ada enggak kerjaannya gitu? Kalau memang ada kerjaannya jalan, dia punya toko, waktu duha ditinggal, bagus. Dia punya kerjaan, dia punya sawah, dia lagi kerjakan sawah, waktu duha dia tinggal ke masjid, bagus. Ini ditanya, jawabannya enggak, saya enggak punya kerjaan. Nah terus dari mana semua itu? Saya punya kakak saya yang nyuplai kebutuhan saya. Maka Sayyidina Umar menjawab, "Fa idzan akhuka a'bad minka." Kalau begitu kakakmu itu lebih ahli ibadah dibanding kamu. Jadi kakaknya yang lagi di pasar, kata Sayyidina Umar, lebih hebat daripada kamu yang nongkrong di masjid ini. Ibadah di masjid ini, hebat kakakmu yang di pasar. Akhuka a'bad minka. Karena khalifah nggak mau jamnya untuk kerja kalau dipakai untuk duduk-duduk di masjid. Ada waktunya, timingnya itu ada. Nah kecuali kalau yang kumpul di masjid wong sugih, pantes. Kenapa di masjid? Simpenan banyak Pak, 2 triliun. Nah ini cocok nih, duit 2 triliun nongkrongnya di masjid, keren. Mikirkan nih siapa nih orang-orang yang nggak punya kerjaan, gitu kan? Nah itu bagus yang seperti itu, jangan dibalik. Nggak punya duit, kumpul di masjid, kemudian ngomong, "Mari kita zuhud, jauhi dunia." Jangan seperti teman-teman kita itu yang tergila-gila pada dunia, jam duha masih sibuk di pasar. Ini jadi yang betul yang mana? Kalau mendengar seperti ini yang betul yang mana? Yang betul yang kerja mau menyempatkan diri ke masjid. Kalau nggak sempat ke masjid untuk duha, dia sempatkan sholat duha di tempat di mana dia bekerja. Tapi kalau pengangguran sholat duha itu cuma dapat pahala sholat, tapi nilainya jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu disampaikan jika orang di luar Islam itu ngerti sholat duha itu untuk apa, Muslim itu bagaimana, biar mau masuk Islam. Jangan karena tampang kita yang malas-malas akhirnya orang nggak jadi masuk Islam. Oh begitu toh Muslim, oh Islam seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Coba kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan. Tahu Sayyidina Utsman kan? Iya, siapa? Khalifah ketiga, betul. Itu jabatannya. Tapi sebelum menjabat khalifah beliau siapa? Menantu Nabi Muhammad SAW. Menantunya Rasulullah. Dinikahkan dengan 2 putri Nabi Muhammad SAW. Wafat satu, nikah dengan yang berikutnya. Itu Sayyidina Utsman. Maka dapat julukan Dzinnurain, yang punya dua cahaya. Bagaimana Sayyidina Utsman? Melarat, miskin, nganggur? Enggak, konglomerat. Saat di Madinah umat Islam itu kehausan, susah cari air, Sayyidina Utsman pun membeli sumurnya Yahudi, dibeli, dibayar total. Dengan waktu itu perjanjian belinya pintar Sayyidina Utsman, sehari buat saya, sehari buat kamu. Nah Yahudinya mau, karena nanti dipikir di waktunya dia umat Islam akan beli air dari dia. Sayyidina Utsman pintar, di waktunya Sayyidina Utsman umat Islam suruh ambil air sepuasnya, gratis semua. Akhirnya Yahudinya di harinya itu kosong, nggak ada yang beli air. Akhirnya Yahudi nawarkan, ya udahlah hari saya sekalian dibeli sama Sayyidina Utsman, kemudian diwakafkan untuk muslimin. Sampai sekarang itu wakafnya Sayyidina Utsman masih ada di Madinah. Bahkan ada bank Utsman, banknya Sayyidina Utsman. Di Arab Saudi sana ada bank Sayyidina Utsman, itu kekayaannya Sayyidina Utsman yang diwakafkan untuk muslimin, yang membiayai haji dan lain sebagainya. Sayyidina Utsman bin Affan waktu ada perang, butuh pasukan 1000 orang, ini nggak punya kendaraan, nggak punya senjata, nggak ada perlengkapan perang. Nabi membutuhkan pasukan, tapi ada 1000 lebih pasukan yang nggak punya senjata, nggak punya kendaraan, nggak punya perbekalan. Sayyidina Utsman mengatakan, saya yang menjamin di
dibelikan kendaraan semua, dibelikan senjata semua, diberi perlengkapan, sampai Nabi bersabda, setelah hari ini Utsman silahkan berbuat apapun, Allah telah mengampuni dan menjaminnya surga. Bermakna seperti itu. Berarti Sayyidina Utsman sugih atau melarat? Oh sugih pol. Dan jenengan niru siapa? Mesti jawab pun nasib kok Bib. Aduh, nasib dibawa-bawa. Jangan bawa nasib, jangan bawa takdir. Tidak boleh. Kita itu harus upaya niru. Nirunya bisa, tiruan gitu loh. Jangan pernah putus asa, tiru ini, tiru, terus tiru, pasti berhasil biidznillah insya Allah. Jangan bawa-bawa takdir. Sudah takdir saya emang melarat, Bib. Takdir saya miskin. Kayaknya dia tahu rencana Tuhan ya, rencananya Allah Ta'ala. Oh, takdir itu kan berarti ngerti rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh seperti itu. Kita lihat semua itu, semuanya pejuang dan semuanya orang-orang yang giat mencontoh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, nah kalau sahabat sampai kerja, sahabat sampai aktif seperti itu, kira-kira sahabat mencontoh siapa? Nah kalau nabinya duduk di masjid terus, sahabat akan duduk di masjid terus. Bib, tapi itu ada ashabus suffah 70 orang yang tinggalnya di serambi masjid. Jangan dikira pengangguran, tinggalnya di serambi masjid, memang gak punya rumah, tapi beliau orang-orang yang aktif berupaya. Kalau udah mentok gak dapat, siap puasa dan gak pernah ngeluh. Nah ini sekarang diwalik, dikit-dikit kita bilang jangan ngejar dunia, jangan hubbud dunia, jangan cinta dunia. Sehingga kalau udah aktif ke majelis, ini banyak yang ngeluh orang tua, anak saya tuh sekarang aktif ke majelis jadi males kerja. Wah itu berarti setan Bu yang nyuruh. Kalau ada muslim aktif ke pengajian, kemudian dia itu jadi males bekerja, berarti yang mendorong dia ke majelis itu setan, nafsu. Itu nafsu. Tapi kalau kalimatnya begini, anak saya sekarang rajin ke majelis, dia sekarang menata pekerjaannya, nah itu cakep. Dia tata waktunya bekerja, dia tata jenis pekerjaannya, itu majelisnya menghasilkan sesuatu. Halo, 1 jam saya berbicara, kurang dikit lagi. Betul? Terasa nggak? Oh jenengah selalu ngomong nggak terasa. Ustadz Iis ini sebetulnya pinter ngomong, cuman masih grogi, belum keluar jati dirinya itu. Nanti kalau sudah keluar jati dirinya, apa nunggu dinikahkan dulu, saya nggak paham. Begitu bab nikah Bu, coba lihat langsung wajahnya merah Bu. Kopiahnya beli di mana Ustaz? Hadiah dari teman, laki atau perempuan? Oh laki Ustadz, masa temannya perempuan? Hadiahnya belinya di mana yang ngasih hadiah? Bagus ya kopiahnya ya. Ya. Ini kalau beliau mulaan dijual di Raudhah pasti laris. Nah itu loh kerja. Ya. Makanya ulama-ulama dulu kalau pergi pengajian keliling, subhanallah, ke Tegal, Surabaya, Cirebon, hadir majelis kemana-mana, modalnya bawa sarung 2 kodi. Sampai di situ kita ngobrol selesai pengajian, nanya, "Yuk, ada sarung bagus, mau beli enggak?" Enggak apa-apa. Ke Raudhah jenengan bawa sarung dari rumah boleh. Bawa 1 kodi, bawa 2 kodi, rampung, buka dasar di situ. Tapi ikut ngaji loh ya. Ikut ngaji, buka dasar di situ, bilang mau beli sarungnya enggak nih Bib? Ya teman-teman nih, sarung bagus. Oh asik tuh, Raudhah seperti nanti kalau orang keluar dari Masjid Nabawi, oh asik, rame. Tapi ikut ngaji di sini. Ya ikut ngaji di sini. Saya tuh waktu itu ada pengajian ibu-ibu tadarus Al-Quran keliling 1 Solo, kebetulan make di Raudhah ini. Selesai pengajian saya tersenyum sampai ketawa, karena ibu-ibu yang ikut itu ada ibu-ibu yang punya jualan di pasar, jual kates, ya jual sayur mayur, 1 tenggok itu dibawa pengajian, ikut tadarus, selesai tadarus langsung gelar tenggoknya di luar. Nah yang belanja teman-teman yang ngaji sendiri. Oh keren itu bagus, luar biasa. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu masuk Madinah, beliau bangun pasar, dan itu pasar muslim pertama di dunia. Kita di Indonesia sebagai umat Islam terbesar di dunia, mayoritas warga negara Indonesia adalah beragama Islam, tapi sebagai muslim kita belum punya pasar muslim terbesar di dunia. Betul? Nah iya, soalnya ceramah kita jangan mengejar dunia. Ya dunia itu nggak usah dikejar, biar ngejar-ngejar kita kejar akhirat. Tapi kalau kerja itu harus. Jadi jangan ngaku murid saya kalau pengangguran. Saya kerja nggak? Kerja itu ada toko roti itu di depan, betul kan ya? Belilah. Ya, Habib saya kerja enggak? Kerja itu Habib saya itu.
jual CD, jual kopiah, jual tasbih, sebagian dagangannya ikut saya jualkan di toko di depan itu banyak dagangan Habib saya di situ. Val, buka toko ya, titip ya, ambil tanah saya jualkan di sana. Itu ada, itu kerja. Habib Novel kerja enggak? Itu tadi kerjaan saya. Apalagi jual buku. Ada yang online di Tokopedia, Raudhah Bookstore. Entah nyebutnya benar atau salah, Inggris saya nggak mudeng. Untuk mau Quran salah gak masalah, bukan baca Al-Quran salah gak jadi masalah, gitu aja kok repot. Yang penting tulisannya bookstore. Bacanya apa? Wallahu a'lamu. Saya ini Jawa asli, kalau lidahnya nggak seperti Inggris ya wajar-wajar saja. Dan saya nggak mau capek-capek belajar lidahnya seperti orang Inggris, nanti ngajinya nggak fasih saya. Mending lidah Jawa. Jual buku. Nah itu yang saya bisa saat ini, jual buku. Tapi nanti lihat nih, Pak Novel Al-Idrus punya cita-cita akan jual beli perumahan. Oh iya, enak kudu sugih. Oh amin, amin. Walaupun saldo 150.000, harus kaya, semangatnya gitu. Mau niru siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Mau tiru siapa? Umar Ibn Khattab. Mau tiru siapa kamu? Utsman bin Affan. Saya akan tiru beliau-beliau. Kalau pas gak punya, saya akan tiru Ali bin Abi Thalib. Oh beliau ini punya anak Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan itu sugihnya pol, Sayyidina Husain sugihnya pol. Sayyidina Ali Zainal Abidin, coba lihat. Sayyidina Ali Zainal Abidin ini cicitnya Kanjeng Nabi. Cicitnya Kanjeng Nabi. Di masjid dituduh orang nyuri uang 1.000 dinar. 1.000 dinar tuh dikalikan 2 juta, 2 M. Dituduh nyuri uang 2 M sama orang di sebelahnya. Tadi ada uang saya di sini, kok nggak ada, pasti kamu malingnya. Putu nih Kanjeng Nabi dibilang maling, santai. Oh uang bapak hilang ya? Saya nggak ngambil. Nggak ada, kamu yang ngambil. Ya udah pak, nggak usah ribut, ayo ikut ke rumah saya. Diajak ke rumahnya. Jumlah uangnya berapa pak? 1.000 dinar. 2 M mas, 2 M, 1.000 dinar. Ini 1.000 dinar. Maafkan saya. Pulang orangnya sampai rumah, uangnya mau ditaruh di lemari, buka lemari, ternyata uangnya di situ, baru ilang. Oh aku sing pikun ya. Dia tak jalan ngomong, uangnya di rumah kok saya ingin bawa ke masjid. Nyesel dia, balik ini ke rumahnya Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali, iya saya salah, uang saya di rumah, ingatnya saya bawa ke masjid, saya lupa, ini saya kembalikan uangnya. Oh nggak usah mas, saya ini anak cucu Nabi, udah diajari kakek saya, kalau mengeluarkan uang jangan ditarik kembali, dan itu hadiah buat kamu. Rong M mas, 2 M. Sugih napa melarat? Sugih. Wah ada yang nyeletuk, mosok putu Nabi sugih kudune melarat, kurang ajar awak. Kok dikesankan kalau ulama harus melarat, ulama harus miskin, orang soleh harus miskin? Siapa yang ngajari seperti itu? Nabi Sulaiman itu raja loh. Ratu Balkis saja masuk kerajaannya bingung, sampai kainnya diangkat, marmernya tembus, di situ ada air, di bawahnya ikannya kelihatan seperti nyemplung di dalam air. Keren tuh Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya pola pikir ini dirubah, belajar sama orang yang benar, jangan belajar sama orang yang nggak benar. Baca buku yang benar, jangan baca buku yang nggak benar, atau bukunya benar jenengan bacanya nggak benar. Bukunya benar, bacanya nggak benar. Naudzubillah min dzalik. Paham toh? Ini kadang gitu, masa Habib, masa Kiai naiknya mobil kok bagus-bagus, mbok kan numpak dokar, terus numpak dokar ki wong soleh ngono. So naik kuda itu, naik kereta kuda itu ya, naik andong gitu. Kalau naik andong itu berarti soleh. Jadi zuhud itu kalau melarat, begitu. Betapa bodohnya engkau yang berpikir seperti itu. Mudah-mudahan nggak ada yang mikir seperti itu, walaupun ada. Paham ya? Iya. Loh, tapi kalau sombong itu urusan hati yang tahu Allah Ta'ala dan pelakunya. Yang tahu Allah dan pelakunya. Niatnya apa? Nah, kalau niatnya untuk kepantasan, Allah nyuruh dandano, kalau kamu sholat itu dandan. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Oh ini masya Allah, muslim ke masjid, baju yang dipakai sobek-sobek, bakunya robek, zuhud. Sayyidina Umar tuh punya baju tambalannya 70. Saya mau tiru. Mas, Sayyidina Umar ya, tambalannya 70. Saya mau tiru. Sayyidina Umar tuh tambalannya 70 bukan berarti nggak punya duit. Tapi begitu punya dintekno, gak sempat beli ganti, habis punya langsung habiskan. Nah kamu ndak punya disimpan-simpan, giliran baju kamu yang elek, beda mas. Bedanya luar biasa, jangan disamakan. Ini cara belajarnya salah. Nah, sehingga wajah umat Islam ini kadang jadi tercoreng-coreng gara-gara kita sendiri. Pokoknya jamaah Raudhah nggak boleh melarat, kudu sugih. Saya minta pokoknya yang ngaji bareng sama saya sugih kabeh. Ya, minimal kalau jenengan sugih saya nggak mungkin melarat. Ya pasti loh ya. Iya, kudu sugih. Tapi saya masih melarat, kalau sekarang masih nggak apa-apa, besok sugih. Semangatnya harus begitu. Terus gimana? Yo nyambut gawe.
cari kerjaan, gak ada bebom, besok ke pasar beli pisang, istrimu suruh goreng, keliling no, tentek, minimal bawa pangan dewi, habis, minimal dimakan sendiri. Makanya Nabi kita Muhammad SAW ini serba bisa bu, sepuroni pun. Kanjeng Nabi jahit ya bisa, betul kan? Sandalnya rusak, dandani sendiri bisa. Jenengan coba sandal jebat bingung, baju sobek bingung, mau dondomi, mau jahit sendiri, masukkan lubang jarum ini benang gak masuk-masuk, gagal terus. Mungkin kalau Rasulullah saya buat lomba masukkan benang ke lubang jarum, jarang yang berhasil mungkin. Iya, jahit sendiri, jangan gak kena. Jahit oke, masak oke, nyembelih kambing oke, gulat Kanjeng Nabi gulat oke, pernah dipraktekkan baru nyedak sekali klak blek jatuh musuhnya, kita kakek berpelukan gak ada yang jatuh, piting-pitingan gak rampung-rampung. Kanjeng Nabi sekali kok blek blek, hebat jurusnya. Oh Nabi kita Muhammad SAW keren mainnya, luar biasa. Naik kuda gak butuh pakai pelana, kuda gak ada pelananya, langsung ditunggangi, larinya kenceng luar biasa, lebaron kenceng tuh kuda larinya. Yang nunggangi Nabi Muhammad SAW tanpa pelana, emangnya langsung bisa belajar Rasulullah, ahli. Maka mengatakan sunnah Nabi diantaranya naik kuda. Kalau saya pernah naik kuda, tak suruh nuntun bapaknya, tuntun pak, tolong pak. Mau belajar masuk di tepi apa namanya itu sarangan ya. Nggak enak kalau belajar kan di padang ilalang merumput gitu ya. Kudanya yang gede sisan, untuk kuda cilik-cilik nanggung. Kalau kepleset jatuhnya kan nggak enak. Kalau gede kan langsung wah blok kroso. Jarane jaran teji sing nunggang dorobai sing nuntun para menteri trek-trek kan begitu. Jaran teji jangan jaran kacangan. Tuh belajar betul. Itu Rasulullah SAW. Kudanya teji, hebat kudanya. Apa yang nggak bisa? Semua bisa. Multi talenta, bukan multi talenta, super multi talenta. Itu Nabi Muhammad SAW. Semuanya bisa. Bab dandan, oh Kanjeng Nabi kemana-mana mbak sisir kok. Rambutnya itu selalu berminyak. Minyakan rambutnya, sisiran, bercermin, min sunatul anbiya. Sunnah itu dandan Kanjeng Nabi. Kita zuhud, ora apa-apa, semakin acak-acakan semakin ketok nyufi. Sufi model mana? Sufi model mana? Kamu mencoreng nama sufi yang begitu. Sufi itu ganteng, sufi itu rapi. Ya, walaupun pakaiannya itu kotor, lusuh karena habis pergi. Kenapa itu sufi lusuh? Karena habis jalan jauh lewat padang pasir pakaiannya kotor. Diambil, berarti sufi pakaiannya kotor, ngawur kamu. Itu baru datang dari luar kota. Lewat padang pasir, kehidupannya seperti itu. Kalau Indonesia ya beda toh ya. Negara kita berbeda. Rambutnya kok kusut? Betul berapa hari nggak mandi di padang Sahara kok, nggak ada air, rambutnya kusut. Tapi kalau di tempat yang udah ada air lengkap, ya dandan, ganteng, pituturnya bagus, ngomong paling ahli ngomong Rasulullah. Dan hebatnya kalau Nabi SAW ngomong itu nunggu lawannya selesai bicara baru dijawab. Gak seperti jenengan jawab-jawaban persis ibu-ibu. Jadi kalau ada pria begitu podo kalau ibu-ibu. Bu, saya udah bicara 1 jam lewat dikit. Alhamdulillah. Nanti Jumat depan sambung lagi. Sudah ini terinspirasi untuk mulai kerja? Pokoknya tahun ini kita harus rajin bekerja, cari duit sebanyak-banyaknya. Tapi jangan letakkan itu dalam hati. Paham ya? Jangan letakkan itu dalam hati. Jadikan itu di luar hati kita masing-masing. Insya Allah semakin bersemangat. Yang utangnya banyak jangan takut. Tapi utang saya banyak. Oh coba pikir utang, mau pikir tambah-nambah utang. Jangan dipikir utang, mikir bayar saja. Ya mikir bayar tambah mumet karena gak ada yang buat bayar. Yo coba pikir. Terus bagaimana? Ya udah zikir sama pikir kemudian kerja. Pikir bagaimana? Pikir mau kerja apa itu? Apa yang bisa dikerjakan? Jalankan. Jangan nunggu laku. Beb saya jualan motor enggak laku-laku. Ya jualan murah. Ya Beb tapi kan rugi ora apa-apa. Rugi sekarang tapi bisa berputar uangmu, nanti dapat untung bulan depan. Jangan mikir rugi di eman-eman kabeh. Ini Beb eman-eman Beb, ini eman-eman. Dan jenengan tuh eman-eman sama barang enggak eman-eman sama hatinya sama pikirannya kok. Pilih mumet timbang barangnya laku. Bodoh apa pinter ki? Pol. Iya itu bodoh pol. Saya waktu itu pernah butuh duit buat bangun nih, butuh duit. Ya kan butuh duit. Nggak ada uang, ada mobil baru beli. Saya jual. Habib ini kalau mau dapat harga bagus diiklankan dulu. Nanti sampai datang pembeli, insya Allah dapat harga bagus. Mas lah butuh mas. Ngenteni di iklan mau sing cocok, tawar-tawaran, mumet. Sayang loh Beb kalau dijual ke showroom nanti harganya turunnya sekitar 150 juta. Ora popo. Tapi laku, belum saya ini.
ruginya 150 juta Beb, ben Beb 150 ben sing duwe aku loh ngeyel Beb 150, iya biarin, mau 200 juta ruginya gak jadi masalah Beb, itu duit ora kertas, saya nggak pernah nyawang itu duit, itu kertas. Kok bisa begitu, gimana Beb? Loh, saya udah make kok, udah saya buat pengajian sekali, buat saya itu nilainya sudah cukup. Saya beli mobil misal 400 juta, saya buat pengajian sekali, terus saya jual harga 1 rupiah, buat saya udah untung, karena mobil itu udah buat saya bisa masuk surga, bisa dihargai. Buatnya dia masuk surga itu kalau 400 juta kan ya murah toh ya, murah, udah menguntungkan buat saya. Jadi nggak mau tak pikir lagi, sekarang mau saya buat lebih menguntungkan apa? Tak dadekno bangunan, tak dadekno majelis. Lah besok gimana Beb? Besok urusannya besok, urung tentu urip kok, bingung awakmu. Oh, nyatanya alhamdulillah ya, dapat dikasih Allah gantinya, dikasih Allah gantinya, dikasih Allah gantinya, kan begitu terus. Halo, kok gampang ya? Gampang. Beb, utang saya banyak Beb. Terus punya rumah enggak Mas? Punya. Dolen. Beb, maaf Beb, barusan ngomong dolen. Terus saya tinggal di mana? Ngontrak. Atau kamu beli lagi? Lebih gimana? Yalah, kamu rumah kamu di kota, yo desa titik, masuk ke desa sedikit, dengan uang sedikit kamu punya rumah yang besar, gak jadi masalah. Punya rumah besar, mobilnya bagus, ya mobilnya bagus, agak ke desa sedikit, hidupmu enak, cuacanya bagus, udaranya seger, utang lunas, punya modal kerja, besok kamu beli rumah di kota yang jauh lebih bagus dari rumahmu yang kemarin. Bahkan kalau bisa rumahmu itu kamu beli lagi dari orangnya. Oh, kuat dan karun dunia. Jadi yang buat mood sebetulnya apa itu? Takut miskin, wedi melarat. Makanya orang Islam itu tidak boleh takut miskin, makanya punya semangat sugih. Halo, ini kok wajahnya saya gak enak semua, kenapa ini? Udah siap untuk berjuang? Nah, kalau bab sholat gak usah dibahas, sholat ya kudu sholat, ngaji kudu ngaji, ngaji harus ngaji, zikir harus zikir, itu gak usah dibahas. Tapi semangat untuk kerja nih loh, ini perlu dibahas. Udah semangat belum? Jangan ngeluh lagi sama saya ya, Beb, saya bayar utang kok angel. Beb, saya ilmunya udah cukup, bertahun-tahun saya ajarkan amal loh. Dan berhentilah mengeluh, berhentilah mengeluh, berjuanglah, pasti ada jalan. Gak mungkin gak ada, tidak mungkin tidak ada. Makanya saya doakan Ustadz Yusuf Mansur itu biar semakin sukses dan dijauhkan dari hal yang tidak menyenangkan dunia dan akhirat. Masya Allah, satu contoh yang baik untuk Indonesia, anak muda, Ustadz pula, hafal Al-Quran, punya santri jutaan yang hafal Al-Quran, tapi punya paytren, dan beliau sudah bisa menjadikan pertama kali bisnis syariat saham, bursa saham syariat pertama kali di Indonesia yang buat Ustadz muda hafal Al-Quran. Itu contoh, Ustadz harus kerja, keren itu. Aku kok elek menyaku ya. Udah jelas? Nah, dalam rangka bekerja, sekarang waktunya bekerja ini. Saya mulai mencetak ulang lagi buku-buku saya. Di antaranya itu ada buku yang lama sekali udah saya terjemahkan, bukan karya saya tapi karya seorang ulama besar ya, yang kalau Rebu saya buat pengajian tuh, Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, rahasia ilmu para wali. Itu bukunya ada di luar sana. Harganya nggak murah, 100.000, tapi ya murah. Kenapa? Tebel. Ya sangat tebal, sekitar 270 atau berapa, 280, saya lupa ya, di atas 250 halaman, dan ukurannya besar. Ukurannya besar. Isi buku itu menjelaskan rahasia ilmu para wali. Kalau jenengan paham buku itu, jadi wali. 100.000 jadi wali. Murah atau larang? Murah. Cik bu anggap larang berarti petut awakmu. Kalau itu dianggap mahal berarti pelit. Mau sudah apa namanya? Tinggal baca, bawa pulang kan selesai. Bahkan saya ngajarkan kalau Rebu, tapi kalau Maulid ini kan kita pending dulu ya. Kalau Rebu saya ajarkan jadi buku pegangan, jadi buku pegangannya insya Allah akan dipelajari terus dan dipelajari terus, dan banyak buku yang lain. Itu bisnisnya Naufal bin Muhammad Al-Idrus, bisnis yang saat ini. Dulu saya pernah jual roti keliling dari H yang satu ke H yang lain, bener itu. Sekarang bisnis buku, dan tahun depan saya sudah berencana akan bisnis properti. Harus insya Allah Jogja, Semarang, mana lagi ya, bola lebih banyak yang diniatkan, lebih bagus kan. Gampang, beli rumah satu yang orang mau jual, dandani dikit ya, kemudian dijual, nggak usah untungnya banyak-banyak, untungnya dikit tapi setiap bulan untung. Enak enggak? Oh enak, tinggal ngomong kok ya. Makanya kalau ngomong yang enak tuh enak ya, ngomong kan yang enak-enak, ojo mikir apa ya laku tapi masuk untung, rugi bi
Orang mau kerja kok mikir rugi. Itu yang menyebabkan dia rugi, mikir elek sendiri. Oke? Deal? Deal. Semangat kerja? Semangat nyutuh Kanjeng Nabi? Nanti kalau jenengan Pak udah kerja, duitnya banyak, jangan khawatir, menikah itu mudah untuk Anda semua. Ini loh Ustadz ini, maksud Ustadz Uga ini, Ustadz ganteng, udang ganteng, kemudian naiknya mobilnya BMW terbaru. Ya, pakai supir pula. Turun dari mobil langsung Ustadz, Masya Allah, antri Pak yang mau nikahin sama kamu. Kok nunduk kenapa? Betul ibu-ibu? Kalau punya calon mantu ganteng, pinter, soleh, sugih, mau enggak Bu? Iya, ustadznya yang enggak mau. Insya Allah Jumat ini Jumat yang barokah semuanya. Insya Allah manfaat untuk kita semua. Dan semoga sahabat saya Yusuf Mansur oleh Allah Ta'ala diberi keselamatan di dalam perjalanannya dimanapun berada. Dan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dikabulkan hajat-hajatnya zahiran wa batinan. Dan semoga semua yang hadir di Majlis Ar-Raudhah maupun menyaksikan tayangan ini dimanapun berada, oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hajat-hajatnya dunia akhirat dikabulkan. Mudah, nggak pakai susah payah. Dan semoga semua teman saya tidak lagi menyandang status pengangguran. Mulai besok semua menyandang status pekerja, mencari kekayaan dunia yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan semoga semua yang punya hutang segera bisa melunasi hutangnya tanpa susah payah, hidupnya kemudian enak nyaman. Dan semoga semua anak keturunan kita jadi orang yang soleh dan solihah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan yang telah tiada dijadikan kuburnya sebagai taman surga, diberi Allah kenikmatan di surganya, dipertemukan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Dan kemudian semoga kita semua panjang umur, bahagia, senang, ayam, tentrem, sehat, taat, meninggal husnul khatimah. Wassalamualaikum A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ini kebetulan malam 20 Rabiul Awal, itu pas hari wafatnya Al Habib Alwi bin Ali Al Habsyi yang dimakamkan di Masjid Riyadh. Ayahanda Habib Anis itu wafat tanggal 20 Rabiul Awal, dan kebetulan ini tanggal 20 Rabiul Awal. Mari kita bacakan tahlil sedikit untuk beliau dan semua orang-orang yang meninggal dunia dari keluarga beliau, dari keluarga kita, baik yang kita sebutkan maupun tidak disebutkan. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim.